Haleluya! Kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bagian umat yang percaya. Pada hari ini, Minggu 10 Agustus 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan rasa syukur, sebab di hari yang istimewa ini, kami masih diberi kesempatan untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hikmat-Mu akan memberi pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Zefanya 2 ayat 8 hingga 11. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Saudara-saudaraku, judul Renungan Oasis adalah Tuhan bertindak bagi umatnya. Ayat 9 menjadi ayat penekanan. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Melalui Zefanya, Allah telah mengumumkan penghakimannya atas bangsa yang tidak tahu malu itu, yang bertindak semena-mena, orang Moab dan Bani Amon, yang mencela bangsa Israel, umat milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri melihat bangsa Israel dicelah serta direndahkan oleh orang Moab dan Bani Amon. Tuhan bertindak bagi umatnya, dan mereka dibelanya. Ayat 9 mengatakan, sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni
menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Karena kesombongan dan kecongkakan mereka, Tuhan menghukum orang Moab dan Bani Amon. Ayat 10 menyatakan, inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Dan pada ayat 11 Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Demikian pula halnya dengan kita umatnya, anak-anaknya. Kita hidup di dunia di mana kita melihat ketidakadilan, baik terhadap umat Tuhan maupun celaan dan cercaan. Mereka dipandang sebelah mata serta direndahkan karena kita mengabarkan dan meninggikan Tuhan Yesus. Di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan bertindak untuk membela kita umatnya. Tuhan tidak hanya bertindak membela bangsa Israel saja. Sebuah penegasan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan berusaha untuk hidup berserah, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Sebab dengan demikian, Tuhan akan bertindak atas kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan selalu memampukan kami melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.